Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijmal Fauji, NPM 021119423, kelas Manajemen 1C. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok akan mencoba menjelaskan mengenai pengenalan manajemen dan organisasi. Pertama-tama, kita harus tahu siapa yang disebut manajer. Manajer adalah seseorang yang bekerja bersama dan menggunakan serta memanfaatkan orang lain dengan cara mengkoordinasikan dan mengintegrasikan aktivitas kerja mereka untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Selanjutnya, kita akan masuk pada klasifikasi manajer. Yang pertama ada first line manager atau biasa kita sebut manajer lini pertama. Posisi ini berada pada tingkat paling bawah dari manajemen, serta mengelola pekerjaan para karyawan non-manajerial. Selanjutnya, ada middle manager, atau biasa kita sebut manajer tingkat menengah. Posisi ini berada pada tingkat menengah dan mengelola pekerjaan para manajer lini pertama. Selanjutnya, ada top manager, atau biasa kita sebut manajer tingkat atas. Posisi ini berada pada tingkat paling atas, serta bertanggung jawab membuat keputusan organisasi secara luas dan menetapkan rencana dan tujuan yang mempengaruhi seluruh organisasi. Berikutnya, yaitu mengenai tingkatan manajerial. Posisi paling atas adalah top managers, atau biasa kita sebut manajer tingkat atas. Di bawah top managers ada middle manager, atau biasa kita sebut manajer tingkat menengah. Di bawah middle manager ada first line manager, atau biasa kita sebut manajer lini pertama. Dan yang menempati posisi paling bawah yaitu non-managerial employees, atau biasa kita sebut karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahla Putri Febria, NPM 021120079. Saya akan melanjutkan materi apa yang dikerjakan manajer, yaitu dengan pendekatan fungsional. Ke-1 planning, merencanakan, yaitu mendefinisikan tujuan, menetapkan strategi untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan aktivitas. Yang kedua, organizing, yaitu mengorganisasikan dengan menyusun atau menata kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, dengan leading, yaitu memimpin atau mengatur, maksudnya bekerja sama dan memanfaatkan orang-orang untuk mencapai tujuan. Yang keempat, controlling, mengendalikan dengan memonitor atau mengoreksi pekerjaan. Lalu apa fungsi manajemen? Satu, sama seperti halnya yang tadi, merencanakan, mendefinisikan tujuan, menetapkan strategi dan mengembangkan suatu rencana untuk mengkoordinasikannya. Yang kedua, mengorganisasikan, yaitu dengan menentukan kebutuhan apa yang harus dikerjakan, bagaimana melakukannya, dan siapa yang akan melakukannya. Yang ketiga, dengan mengatur, yaitu dengan memotivasi atau mengarahkan yang terlibat untuk memecahkan. Halo, perkenalkan nama saya Siska Melia Sugilar. Saya akan melanjutkan pembacaan materi makalah yang dibacakan oleh saudara Syahla tadi, yaitu kecakapan yang dibutuhkan pada level manajemen yang berbeda. Berikut data tingkat kepentingannya, yaitu 1. Kecakapan konsepsi di top manager. Kedua, kecakapan humanis di middle manager. Ketiga, kecakapan teknis di lower level manager. Selanjutnya ada kecakapan konsepsi, yaitu 1. Mampu memberikan informasi untuk memecahkan masalah bisnis. Kedua, mampu mengidentifikasi peluang inovasi. Ketiga, mampu mengenal ruang lingkup permasalahan dan memberikan solusi. Keempat, mampu memiliki
informasi kritis atau penting dari data yang tersebar. Kelima, mampu memahami bisnis yang memanfaatkan teknologi. Keenam, mampu memahami model-model bisnis dalam organisasi. Selanjutnya ada kecakapan berkomunikasi, yaitu 1. Mampu mentransformasikan ide ke dalam kata-kata dan tindakan. Kedua, dapat dipercaya di antara kolega, teman karib, dan bawahan. Ketiga, mampu mendengarkan dan bertanya sesuatu. Keempat, memiliki kecakapan dalam presentasi, menggunakan format ucapan, tulisan, dan grafis. Yang terakhir, ada kecakapan keefektifan, yaitu 1. Berkontribusi pada misi korporat atau tujuan departemen. Kedua, fokus pada pelanggan. Ketiga, mampu menyelesaikan beragam tugas. Keempat, memiliki kecakapan bernegosiasi. Kelima, mampu mengolah proyek atau program. Keenam, meninjau atau memeriksa setiap operasi dan menetapkan perbaikan. Ketujuh, mengatur dan memelihara standar kinerja secara internal dan eksternal. Kedelapan, mengatur prioritas perhatian dan prioritas kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iriti Indah Pradita dengan MPM 0211201112. Selanjutnya, kecakapan interpersonal. Kecakapan interpersonal ada 4. Yang pertama, memiliki kecakapan mentoring atau berbagi pengalaman dan pengetahuan dan juga coaching. Yang kedua, memiliki kecakapan diversity, bekerja dalam keragaman orang-orang dan budaya. Yang ketiga, memiliki jaringan atau networking di dalam dan di luar organisasi agar bisa menambah wawasan baru dan pengetahuan baru. Contohnya bisa mengikuti ikut perkumpulan, menggunakan sosial media, dan bisa juga perbanyak kenalan. Yang keempat, itu mampu bekerja dalam tim. Di sini harus adanya kerjasama dan komitmen atas keputusan yang diambil. Kecakapan manajemen dan matrik fungsi manajemen. Yang sebelah kiri itu skill, yang sebelah kanan itu fungsinya. Nah, di sini contohnya acquiring power itu fungsinya itu organizing dan leading. Terus yang kedua di sini ada active listening, fungsinya itu leading dan controlling. Dan budgeting itu fungsinya planning dan controlling. Dan seterusnya. Kapan kerja manajer berubah? Ketika meningkatnya kepentingan atau kebutuhan pelanggan. Pelanggan itu alasan adanya organisasi. Selanjutnya, yang pertama, mengelola kehubungan pelanggan adalah tanggung jawab semua karyawan dan manajer. Yang kedua, pelayanan prima bagi pelanggan secara konsisten adalah faktor penting untuk bertahan. Yang kedua, ketika memerlukan inovasi, bisa dengan cara mengambil tampil berbeda, bisa juga menjelajahi batas-batas baru dan berani mengambil resiko. Selanjutnya, yang pertama, manajer harus mendorong karyawannya untuk sadar dan bergerak melihat peluang untuk berinovasi. Perubahan yang berdampak pada pekerjaan manajer. Ada perubahannya, ada dampaknya. Yang pertama, perubahan teknologi. Dampaknya menggeser batasan organisasi. Yang kedua, tempat kerja virtual. Yang ketiga, tempat kerja yang lebih seluler. Yang keempat, pengaturan kerja yang fleksibel. Yang kedua, perubahan peningkatan ancaman terhadap keamanan. Dampaknya, yang pertama, resiko manajer. Yang kedua, keseimbangan hidup pribadi dengan hidup kerja. Yang ketiga, tempat kerja yang direstrukturisasi. Yang keempat, ada masalah diskriminasi. Yang kelima, ada masalah globalisasi. Dan yang keenam, ada bantuan karyawan.
Perubahan peningkatan penekanan pada etika organisasi dan manajerial. Dampaknya yang pertama nilai yang didefinisikan ulang. Yang kedua membangun kembali kepercayaan. Yang ketiga peningkatan akuntabilitas. Terus yang keempat ada perubahan peningkatan daya saing. Dampaknya yang pertama pelayanan pelanggan, yang kedua inovasi, yang ketiga globalisasi, yang keempat efisiensi atau produktivitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafa Putra Ardiansyah. Nomor NPM saya 021-120-113. Saya dari kelas 1C Manajemen. Saya akan menjelaskan apakah organisasi itu. Definisi organisasi suatu pengaturan orang dengan sengaja dan berhati-hati untuk menyelesaikan tujuan tertentu. Ciri umum organisasi memiliki tujuan, sasaran jelas, tersusun dari orang-orang, memiliki struktur yang disusun dengan sengaja dan berhati-hati. Berubahnya tren organisasi tradisional stabil, kaku, fokus pada pekerjaan, kerja ditentukan posisi, orientasi individu, pekerjaan, tetap orientasi komando, keputusan manajer. Organisasi modern dinamis, fleksibel, fokus pada kecakapan, kerja ditentukan tugas, orientasi tim, pekerjaan temporer. Yang kedua, mengapa mempelajari manajemen? Nilai-nilai dalam mempelajari manajemen. Sifat universitas dari manajemen. Good management is needed in all organization. 2. Merupakan realitas kerja. Employees either manage or manage. 3. Adanya imbalan dan tantangan menjadi seorang manajer. Manajemen menawarkan peluang yang menantang, menggairahkan, dan kreatif untuk suatu kerja yang bermakna dan terkabul. Manajer sukses menerima imbalan yang memadai atas usahanya. 3. Kebutuhan akan manajemen bersifat universal. Semua ukuran organisasi kecil maupun besar, semua bidang organisasi, produksi, pemasaran, SDM, akunting, MIS, dan lain-lain. Manajemen diperlukan dalam semua tipe organisasi profit maupun non-profit, semua level organisasi bawah maupun atas. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.